wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di kajian Jumat pagi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan BEM Office Bekasi, Bapak Wisma Haji Wibowo beserta keluarga. Semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan Gurunda Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah pengajian Jumat pagi kantor BRI Cabang Bekasi. Mari kita sama-sama sebelum memulai kajian pagi hari ini untuk membacakan suratul Fatihah untuk kita, saudara kita, orang tua kita yang ada maupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan yang sudah tiada dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, diringankan siksanya dan ditempatkan di ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa niyatin shadiqul sunnah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak panjang kalam, mari sama-sama kita simak dan kita dengarkan tausiah atau nasihat dari guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Subhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pinja, Bapak Wisnu Haji Wibowo yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah.
Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tidak ada hal yang diwajibkan dalam Islam hingga wajib banget, kecuali di balik semua itu pasti ada manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan secara jasmani terlebih rohani. Secara jasmani terlebih rohani, baik manfaat duniawi terlebih ukhrawi. Bahkan kalau kita tidak mengerjakan kewajiban itu rugi, karena saking besarnya manfaat yang ada di balik perintah Allah yang hukumnya wajib itu. Saya ambil contoh misalnya sholat. Sholat 5 waktu ini wajib hukumnya, bahkan wajib banget. Fardu ain, bahkan wajib banget lah. Maka di balik sholat ini akan tersimpan banyak manfaat yang sangat luar biasa, yang kalau kita tidak mengerjakan sholat itu rugi kita. Karena begitu besarnya manfaat di balik sholat itu. Baik itu manfaat jasmani terlebih manfaat rohani. Baik itu manfaat duniawi terlebih manfaat ukhrawi. Saya pernah baca sebuah buku tentang seorang dokter pakar neurologi di Amerika yang meneliti tentang otak. Ternyata menurut yang bersangkutan, di otak itu ada saraf-saraf halus yang butuh dialiri darah segar, yang kalau tidak dialiri darah segar, maka manusia itu akan cenderung agresif. Dan saraf halus itu tidak akan teraliri oleh darah segar kecuali posisi kepala lebih rendah daripada pangkal. Itu kata si dokter itu. Dan dia terperangah ketika dia tahu ternyata ada agama yang mensyariatkan posisi kepala lebih rendah daripada pantatnya. Itu saat sujud. Qadarullah, akhirnya beliau masuk Islam. Jadi ternyata manfaat sholat itu tidak hanya dirasakan secara ruhani, tapi juga secara jasmani. Tidak hanya dirasakan secara ukhrawi, tapi juga dunia. Sehingga kalau kita tidak ambil manfaat itu, ya rugi. Di antara hal yang Allah perintahkan dalam sholat untuk diulang-ulang adalah penyebutan nama Allah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allah. Lafaz Allah itu diulang-ulang dalam sholat itu. Menariknya ada seorang pakar psikologi dari Belanda namanya Van der Hoeven. Saat itu saya baca di sebuah buku. Sekarang saya lihat di Google masih ada itu tulisannya. Cuma saat itu saya baca masih Google belum terkenal saat itu. Yang terkenal baru Yahoo. Teman saya saat itu bacanya di buku saat itu. Nah di situ saya baca di buku itu ada seorang pakar psikologi dari Belanda namanya Van der Hoeven. Dia itu penasaran dengan lafaz Allah yang sering disebut oleh kaum muslimin. Karena orang Islam itu dalam sholatnya bolak-balik nyebut nama Allah. Dia ini penasaran lafaz Allah ini ada apa tuh? Maka dia comot lafaz Allah itu, ternyata di alifnya itu kalau dibaca berulang-ulang dalam penelitiannya Van der Hoeven, nanti bisa dicek di Google, insya Allah masih ada itu sana. Cuman masih pakai bahasa Inggris. Kata Van der Hoeven, orang yang melafazkan lafaz Allah, huruf alifnya a diulang-ulang, itu baik untuk pernafasan. Lamnya lafaz Allah kalau dibaca tafkhim mufakham, itu merefleksi otak supaya tidak terlalu menggebu-gebu. Sebab kenapa orang stres, depresi, gendeng, judek itu kan karena terlalu tingginya keinginan, kemampuan terbatas. Nah itu diredam dengan lamnya lafaz Allah. Nah haknya lafaz Allah itu kalau diucapkan terjadi kontak antara jantung dan paru-paru, dan itu bagus untuk kerja jantung.
Dan Van der Hoeven menyimpulkan, orang yang rajin melafazkan lafaz Allah berulang-ulang seperti dalam sholat itu maka lafaz Allah itu akan sangat efektif mengobati 1 darah tinggi, 2 patah hati. Itu kata Van der Hoeven. Jadi efektif mengobati apa? 1 darah tinggi, 2 patah hati. Itu penelitiannya Van der Hoeven. Nanti bisa cek di Google. Kalau saya dulu bacanya di buku, waktu Google belum terkenal. Saat itu yang terkenal baru Yahoo. Saat itu. Allah Akbar. Makhluk generasi tua. Wes, singkat kata singkat cerita, itu baru lafaz Allah. Ternyata kemudian penelitiannya Van der Hoeven dikembangkan oleh para dokter di Amerika Utara. Tidak hanya lafaz Allah, tapi juga Al-Quran secara keseluruhan. Karena Al-Quran itu unik. Kalau kita baca Al-Quran itu, ini demi untuk menjaga keaslian Al-Quran juga, itu makharijul hurufnya kan harus tepat. Antara hamzah A dengan ain A itu beda. Antara sa, sin, shin, shad itu beda. Ta sama ta beda. Dha sama dhad beda. Jadi ini penasaran para dokter ini, diteliti lagi ada apa dengan Al-Quran ini kok harus tepat pelafatannya. Di samping ini lebih dari sekedar masalah makna, ternyata para dokter itu menyimpulkan, di Amerika Utara itu menyimpulkan bahwa ternyata orang yang rajin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu di dalam jiwanya akan terdapat benteng psikis, benteng kejiwaan, yang membuatnya bersangkutan tidak mudah terkena penyakit-penyakit kejiwaan. Maka nanti ada baca lagi di Google nanti ya tentang Van der Hoeven itu. Van der Hoeven itu memberlakukan bagi pasiennya di Belanda sana, apapun agamanya, kalau ingin sembuh dari penyakit jiwanya, dia harus belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Itu Van der Hoeven. Jadi dia memberlakukan bagi pasiennya apapun agamanya, kalau ingin sembuh dari penyakit jiwanya harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan semua itu ada dalam sholat. Karena dalam sholat itu ada pelafatan lafaz Allah, ada gerakan sujud tadi, dan ada pembacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Itu baru sholat. Dan sebaliknya, makanya saya ulang, kalau ada orang yang tidak sholat 5 waktu, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Kalau ada seorang muslim nggak sholat 5 waktu, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat yang bisa dia ambil, tapi tidak dia ambil. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, kecuali di balik semua itu pasti ada bahaya yang menganga, baik untuk jasmani maupun ruhaninya, baik untuk duniawi terlebih ukhrawinya kalau nggak tobat. Dan saya ulangi, tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar, kecuali di balik perbuatan dosa itu pasti ada bahaya yang menganga, baik untuk jasmani terlebih ruhaninya, baik untuk duniawi terlebih ukhrawinya. Taruhlah contoh misalnya zina misalnya. Sebut aja perbuatan zina misalnya. Perbuatan zina ini dosa besar dalam Islam, besar banget dosanya bahkan. Bahaya duniawinya ada, dan bahaya jasmaninya ada. Tinggal pilih, mau sipilis raja singa, atau aib, atau ketangkep Satpol PP. Lah kalau di Hotel Melati kan, Allah, mau gue silakan dipilih. Dulu ada Gunuru juga kan, raja singa, Gunuru, terus aib. Sekarang sama-sama belum ketemu obatnya dia. Terus atau ketangkep Satpol PP tadi itu. Allahu Akbar. Dan Al-Quran mengecam itu dengan kecaman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Mendekati zina aja jangan, apalagi berzinanya. Jangan dipahami ya, jangan deket-deket kereta, masuk aja sekalian, bukan gitu. Ini jangan deket-deket api, jangan masuk sekalian, bahaya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu kata Allah keji dan seburuk-buruknya jalan. Gimana nggak keji? Saya pernah nonton, kalau saya nggak salah, Kick Andy atau Mata Najwa, saya lupa itu. Seingat saya Mata Najwa, seingat saya. Yang kemarin suaminya meninggal ya rahimahullah. Jadi
itu ada beberapa ibu-ibu rumah tangga yang baik-baik dan ada bapak yang baik-baik itu terkena virus HIV/AIDS. Kenapa? Karena ternyata diam-diam pasangannya berzina. Bayangkan kalau ada seorang suami atau istri misalnya berzina dengan seorang, kalau laki-laki dengan pelacur misalnya, kalau perempuan dengan gigolo misalnya. Terus ternyata pelacur itu mengidap virus HIV/AIDS. Terus kemudian dia pulang senggama dengan istrinya, kena nggak istrinya gitu? Ternyata malam itu hamil, jadi anaknya kena juga nggak? Itu yang terjadi pada salah satu ibu yang diwawancarai oleh Najwa Shihab itu. Keji nggak kira-kira itu? Keji. Kira-kira pantas dipateni ya? Makanya hukum terberatnya kalau udah nikah kan bisa dirajam. Kalau nggak tobat itu begitu nanti. Allah. Itu baru di dunia, belum di akhiratnya. Belum lagi nanti urusan anaknya, kalau jadi anak tidak bisa berwali kepada bapaknya kalau dia anak perempuan. Bapaknya nggak bisa jadi walinya, bukan bapak dari hasil pernikahan, hasil hubungan yang batil. Di mana hubungan yang batil kalau dalam kaidah fikihnya al-butlanul athara fil hukmi, sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Dan anak ini juga nggak bisa dapat waris dari bapaknya, sebagaimana bapaknya nggak bisa dapat warisnya dari anaknya, anak biologisnya ini. Kenapa? Karena dari hasil hubungan di luar nikah. Dan hamilnya orang di luar nikah itu tidak ada masa iddahnya. Maka andaikan dia dinikah oleh orang yang menzina itu atau dinikah oleh orang lain, maka dia menjadi sah pernikahannya hanya kalau orang lain yang menikahi. Dia tidak boleh mengumpuli wanita itu sampai melahirkan, baru boleh dikumpuli. Itu kalau di fikih itu gitu, dalam fikih madzhab Syafi'i terutama. Makanya hati-hati. Itu dampak sosialnya tinggi, dampak penyakitnya juga tinggi. Dan bisa merembet ke kanan kiri, depan belakang, atas bawah, naudzubillah misalnya. Karena maaf kalau nggak tobat, kalau sampai adab turun, itu kanan kiri, depan belakang, atas bawah bisa kena semua itu. Naudzubillah misalnya. Maka kalau kita tahu, ingatkan, jangan teruskan. Paling enggak kalau kita sudah berusaha mengingatkan atau tidak menyetujui perbuatan itu dan mendoakan semoga dapat hidayah, andaikan adab itu turun, semoga kita termasuk yang selamat. Karena kalau sampai adab itu turun, karena di antara bentuk perbuatan yang dipercepat adabnya di antaranya zina, di samping durhaka kepada orang tua ya. Itu kalau sampai itu turun bisa berdampak ke kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Anfal ayat 25 itu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khass. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun tidak hanya mengenai kanan kiri depan belakang, tidak hanya mengenai yang zalim saja, tapi juga bisa mengenai yang lainnya juga. Dampaknya luas. Ada yang mengatakan sampai sekian rumah itu bisa kena dampaknya. Ada yang mengatakan gitu. Tapi yang nyata kali ini nyata. Saya tahu sendiri soalnya. Kalau Anda ke BKT ke arah laut Cilincing itu, kalau Anda ambil jalur yang sebelah sini, kan BKT itu ada dua tanggul ya. Tanggul sebelah kiri itu, Anda lurus saja nanti sebelah sini itu yang mendekati laut itu ada banyak sawah-sawah. Itu ada batu putih dulu, tapi sekarang sudah nggak ada karena sudah dibuat untuk penjemuran kopra atau apa, saya nggak paham itu. Dulu itu banyak orang pacaran di situ. Terus kalau sudah pagi orang lewat situ banyak kondom bercecer. Anda boleh percaya boleh tidak, semua tanaman padi sekitar batu putih itu gosong. Padi yang ditanam orang di sekitar itu, di sekitar batu putih itu gosong, kayak kena bakar itu, gagal panen, gagal total. Itu saya tahu sendiri itu. Bagaimana padi itu gagal panen gara-gara, secara saya nggak tahu sebabnya apa, tapi kasat mata yang kita lihat di situ banyak orang berbuat yang begitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati mau. Terus terlanjur gimana Ustaz? Tobat, minta ampun pada Allah, nggak usah cerita-cerita tobat. Jangan cerita-cerita terus menengok tobat. Mending tobat jangan diteruskan. Kalau diteruskan Allah Maha tahu. Kalau tobat diampuni Ustaz, ya Al-Furqan ayat 68, 69, 70 tentang 3 perbuatan susah sekaligus: syirik, membunuh, zina. Kalau nggak tobat Allah ancam kehinaan. Kalau nggak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau tobat Allah ampuni.
Al-Furqan ayat 68, 69, 70. Wallahu a'lam bishawab. Waktu yang terbatas, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah dulu. Baik, silakan Bapak Ibu untuk kajian hari ini ada yang ditanyakan. Boleh, silakan Bapak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz terkait dengan bahasan tadi yang terakhir wala taqrabu zina. Saya pernah mendengar pernikahan yang dilangsungkan dengan beda agama tetapi tetap dipaksakan, itu sama saja pada saat mereka melakukan hubungan suami istri itu sama saja dengan berzina. Nah, mohon penjelasan pencerahan Ustaz, bagaimana dengan hal itu, karena mungkin di sekeliling kita atau di lingkungan kita ada saja yang hal seperti itu terjadi. Mungkin kalau kita tahu lebih jauh, kita bisa memberikan nasihat yang bisa dilakukan ke lingkungan. Mohon pencerahan. Ya, baik. Kalau di surah Al-Maidah itu laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Tapi tidak dibenarkan seorang muslimah itu menikah dengan laki-laki di luar Islam walaupun dia ahlul kitab. Nah, kalau untuk kejadian yang pertama itu boleh. Walaupun ada beda pendapat, ya saya tahu. Kayak MUI kita mengatakan tidak boleh. Alasannya adalah karena Yahudi dan Nasrani yang ada di Indonesia itu bukan dari Bani Israel katanya. Karena ahlul kitab yang asli itu dari Bani Israel kata MUI. Ya, kalau jawaban saya dan beberapa ulama yang saya sepakat dengan pendapatnya, dulu di Arab itu ada suku namanya Najran. Kebanyakan mereka beragama Nasrani. Nah, itu Al-Quran masih menyebut mereka dengan sebutan ahlul kitab. Berarti walaupun mereka bukan Bani Israel, tapi mereka tetap disebut ahlul kitab. Satu. Yang kedua, alasan yang melarang adalah karena kitab suci yang sekarang ini sudah tidak asli. Maka saya jawab, ya, sejak zaman Nabi Muhammad sudah bermasalah kitab suci mereka itu. Tapi Allah tetap menyebut sebagai ahlul kitab. Ya, jadi untuk yang kasus yang pertama, laki-lakinya muslim, wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, itu dibenarkan. Kalau Anda sepakat dengan pendapat yang menyepakati, kalau nggak sepakat ya jangan. Tapi masih ada ruang lah. Tapi untuk yang kedua, di mana muslimah menikah dengan laki-laki ahlul kitab, itu tidak ada pembenaran. Sehingga kalau kemudian itu dilakukan, batil, pernikahannya batil. Kalau batil, tadi kaidah fikihnya al-butlanu la athara fil hukmi, sesuatu yang batal itu tidak punya implikasi hukum. Kalau tidak punya implikasi hukum berarti tidak sah pernikahannya. Mohon maaf, hubungan badan dengan ikatan pernikahan yang tidak sah apa namanya? Ya sudah itu. Nah, seperti itu. Maka logika hukumnya di situ. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Harus masuk muslim dulu atau? Ya, kita tidak bisa memaksa. Iya, enggak, yang laki-lakinya kan, di konteksnya kan laki-laki. Kalau yang ahlul kitab itu boleh dengan keyakinannya yang asli boleh. Ya, tapi asalkan muslim sama ahlul kitab ya. Laki-laki sama ahlul kitab, laki-laki muslim sama ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Dan harus yang baik-baik, jangan yang tidak baik, yang baik-baik. Itu seperti itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak gimana? Ada lagi yang masih menggantung barangkali? Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya tentang bahasan hari ini? Ya, silakan tadi. Yang penting kan dosa zina sangat besar. Cuma cara kita itu terhindar dari zina, kadang dari kaum hawanya yang mancing-mancing. Yang pakainya Hawa sekarang jadi aduhai gitu kan. Jadi apalagi itu yang membuat ya mungkin kaum laki-laki waduh bisa kali ya ini yang harusnya juga hindarinya ketat-ketat dan sekarang juga mungkin aplikasi juga promonya macam-macam. Pengalaman ya, silakan Pak Ustaz. Ya. Gimana seorang laki-laki menghindari
pandangan atau nastu yang memang ditimbulkan kadang-kadang dipancing dari kaum hawanya, ya gitu. Kalau kita masih terpancing berarti kita masih ikan berarti. Nggak, saya nggak tahu ya bagaimana masing-masing kita mensikapi ya. Cuman kalau saya itu prinsip yang pertama saya lakukan adalah gini. Bagi saya yang perempuan itu cuma dua, ibu saya sama istri saya aja. Selain istri saya nggak perempuan. Apa ya, hamba Allah gitu aja. Jadi buat depan saya ada wanita yang siapa sih belak ketat apa itu. Di benak saya, oh ini hamba Allah gitu aja. Ini hamba Allah, ini manusia. Oh apa Ustaz gak punya syahwat? Oh cotakon. Jangan tanya. Normal saya. Cuman itu kan manajemen hati Pak Sinan, Pak Hadi. Itu manajemen hati supaya kita ya tadi tidak tergoda. Karena faktanya memang di lapangan kan masyarakat kita pakaiannya macam-macam kan, warna-warni makanya itu. Nah supaya kita tidak tergoda itu mental dari luar, dari dalam juga kita tata. Bagi saya yang perempuan cuma dua Pak. Istri saya sama ibu saya. Selain istri saya bukan perempuan pokoknya. Hamba Allah udah gitu aja. itu mental saya. Yang kedua, sebagai manusia biasa, tentu ketertarikan itu ada, namanya syahwat ya. Dan itu normalnya manusia pasti punya. Sayyidina Umar itu pernah ditanya begini, ya Amirul Mukminin, apa anda nggak pengen syahwat anda itu dihilangkan? Kata beliau, oh enggak, saya pengen tetap syahwat saya ada. Istilah saya menikmati ketaatan itu, di mana kemudian saya harus membatasi diri untuk tidak melakukan kecuali yang Allah halalkan, gitu. Nah, sehingga kita harus mengerti batas, Pak Adi. Jadi kita harus mengerti batas. Sampai di mana batas bolehnya saya dengan syahwat saya ini? Yaitu batas-batas yang Allah tetapkan, jangan sampai melanggar ketentuan Allah yang berlebihan tadi itu. Karena menyalahkan faktor eksternal, walaupun itu salah ya, tapi itu bukan solusi sebenarnya. Tapi dari mana? Dari dalam kita sih, dari dalam diri kita sendiri harus kita tanamkan. Dan satu lagi, ini ada cerita ya. Cerita itu dari Buya Hamka. Pernah ada seorang yang datang ke Buya Hamka, dia berkata begini, Buya, di Arab Saudi itu pelacurnya pakai cadar Buya katanya. Kata Buya Hamka begini, saya ke Las Vegas tidak ketemu pelacur, kata beliau. Kamu ke Mekah kok ketemu pelacur, kata Buya Hamka. Ya kamu cari apa? Artinya apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita Pak Hadi tidak berniat berburu dan juga tidak mau jadi barang buruan, itu harus meniatkan dari dalam dulu Pak Hadi. Jadi jangan sampai kita punya niat berburu dalam pengertian yang negatif tadi itu, atau jangan sampai jadi barang buruan juga. Karena mohon maaf, fakta di lapangan, laki-laki itu semakin matang kayak bapak ini, apalagi berduit, sayang sama istri, itu jadi incaran banyak kaum wanita. Kira-kira begitu, apalagi masih muda, masih gagah, insya Allah. Ngerti nggih? Nah, jadi dari dalam Pak, dari dalam diri, kalau saya pribadi itu tadi, mau keluar dari rumah, yang perempuan cuma istri saya, gitu aja, sama ibu saya, yang lain, ya karena gini, kalau saya memandang ibu-ibu sebagai wanita, berarti saya harus menggunakan kelelakian saya. Nah, tapi kalau saya memandang sebagai hamba Allah, interaksinya antar hamba Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, karena waktu juga dicukupkan untuk kajian pagi hari ini. Tutup dengan doa. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir. Sampai berjumpa kembali di taklim berikutnya. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.